Shalom adik-adik, selamat hari Minggu semuanya. Apa kabar nih adik-adik di rumah? Iya, semoga semuanya sehat selalu, semuanya bahagia dan siap untuk ibadah hari Minggu. Oke, balik lagi sama Kak siapa? Kak Jerry, bener banget. Sama? Aku Kariza. Oke, dan ada gitaris kita, Kak Utin dan Kak Yeheski. Iya, yang mainin kahun adik-adik gebuk-gebuk ya. Kalau adik-adik nggak duduknya manis tadi gebuk-gebuk nih sama Kak. Enggak dong Kak, enggak dong. Ya, oke. Karena semuanya adik-adik pasti duduknya manis. Betul. Dan siap untuk ibadah. Oke, Yes. adik-adik boleh ambil minuman mungkin biar nanti tengah-tengah ibadah nggak ke dapur nanti aus mah ke dapur dulu ya. Nah, Alkitab juga disiapin semuanya. Betul banget. Karena kita nanti akan baca Alkitab dan segala macam. Oke. Oke. Rizal, kira-kira hari ini ada yang spesial nggak sih? Kayaknya sih ada sih Kak, karena lihat aja nih, belakang kita udah rame banget. Wih, merah banget ya sama kayak baju kita ya Kak ya? Iya. Kenapa nih Kak merah-merah? Terus ada tulisan HUT, apa nih Kak artinya Kak? HUT itu adalah hari ulang tahun. Hari ulang tahun siapa Kak? Kak Justin ulang tahun? Enggak dong Kak. Siapa, Enggak. Kak? Ini ada namanya. Oh. Hari ulang tahunnya PA adik-adik. Wah, selamat ulang tahun. Betul banget Kak, jadi hari ini adalah hari ulang tahun PA atau pelayanan anak. Betul Oke. banget. Nah, kira-kira adik-adik ada yang tahu nggak nih? PA umurnya berapa sih? Ada Berapa? yang tahu? Berapa tadi? 10? Naik lagi. Masih bisa ditawar. Bukan, 20? Kurang, naikin lagi. kurang. 25? Naik lagi. 100 ketinggian. Tua banget. Berapa Kak? 61. Bener banget, Terima Kak kasih. Justin. Hari ini ulang tahun PA yang ke 61 61 tahun. Oke, jadi ini ada hari yang spesial. Kita mau ibadah dengan hati yang gembira, hati yang senang karena kita sebentar lagi mau mulai ibadah. Oke? Betul banget. Sebelum ibadah adik-adik, kita mau biar semangat dulu nih. Panasin dulu mesin dalam tubuhnya yuk. Berdiri semuanya, berdiri. Itu jangan males tuh, berdiri ya adik-adik. Oke, kita mau nyanyi 2 lagu pakai gerakan ya. Nanti Mantap, Kak Riza juga tunjukin gerakannya, kita semua goyangin. Jangan malu-malu, biar di rumah, meskipun di rumah tetap olahraga sambil senam sambil ibadah, oke? Lagu Kak Jerry. pertama judulnya Hulali Lalu, adik-adik pasti tahu, oke? Yuk Kak. Jangan lupa pakai gerakan ya. Hey. Tangan kanan ke depan, tangan kanan ke belakang, tangan kanan ke depan dan digoyang-goyang dan sabodi-bodi berputar. Mari puji Tuhan, pam pam pam, hulalila, hulalilalu, hulalilalulah, hulalilalu, hulalila, hulalilalu, hulalilalulah. Sekali lagi dari tangan kiri. Tangan kiri ke depan, tangan kiri ke belakang, tangan kiri ke depan dan digoyang-goyang dan sabodi-bodi berputar. Mari puji Tuhan, pam pam pam, hulalila, hulalilalu, hulalilalulah, hulalilalu, hulalila, hulalilalu, hulalilalulah, hulalilalu. Mantap. Mantap banget. Pada lincah ya Kak gerakannya Kak? Asik banget goyangannya. Asik banget, oke. Bener. Tapi jangan duduk dulu, kita mau nyanyi satu lagi, pakai gerakan lagi. Kita mau daki-daki gunung, mau turun ke lembah, kita mau ke padang rumput yang hijau ya Kak? Betul Kita jalan-jalan. Yuk Kak. Masih pakai gerakan ya adik-adik. Masih pakai gerakan, tetap berdiri adik-adik ya. Semangat. Hey, ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melihat si padang gurun hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri ada deh, di kiri kau ada, di atas dan di bawah
ada di mana lagi ya Kak? Disuka. Senyumnya mana? Disuka kau ada. Muka sedih, muka sedih. Di duka pun kau ada. Karena engkau Yesusku. Oke, pintar adik-adik. Sekarang kita mau masuk ke ibadahnya. Kita mau saat teduh adik-adik. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Oke adik-adik semuanya masih berdiri kan? Jangan duduk dulu karena kita masih ada 2 lagu lagi. Bener banget Kak Oke, Jerry. buat lagu pembukaan ya Kak. Lagu yang pertama nih adik-adik pasti tahu semuanya karena lagunya judulnya Di pintumu ku datang. Oke, yuk Kak. Pakai gerakan ya adik-adik. Kita hadap kanan gerak. Yang semangat semuanya. Di pintumu ku datang dan mengetok tok tok. Di pintumu ku datang dan mengetok tok tok. Jikalau kau mendengar, jikalau kau mendengar dan membuka pintumu, ku masuklah. Oke, jadi sekarang lagu yang kedua judulnya Ku diberikan kidung baru. Ku diberikan kidung baru oleh Yesus Tuhanku. Irama lagu paling mulia, kidung kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Oke adik-adik, kita mau masuk lagi ke dalam ibadahnya. Kita mau berdoa pembukaan. Mari kita tundukkan kepala, lipat tangannya, kita tutup mata. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang bertata di dalam sorga, terima kasih ya Tuhan atas berkat, karunia juga penyertaan yang senantiasa Kau berikan pada kami ya Tuhan. Terlebih pada hari ini ya Tuhan, di hari Minggu ini Kau memberikan kami kesempatan untuk dapat beribadah kembali bersama-sama. Meskipun kami tidak berkumpul secara langsung, tetapi kami dapat beribadah di tempat kami Tuhan, di tempat kami masing-masing, baik di rumah ataupun dimanapun kami berada saat ini. Kami ingin beribadah hari Minggu pelayanan anak. Kau berkati kami, Kau siapkan hati kami agar kami dapat mengikuti ibadah dari awal, pertengahan hingga akhir dengan baik. Berkati Kak Jerry, berkati juga Kak Riza yang akan menyampaikan firman Tuhan, Kak Justin yang membawa musik ya Tuhan, dan juga Kak Yeskiel. Kau berkati kami semuanya Tuhan, dan juga adik-adik, kiranya kami dapat duduk dengan manis dan mengikuti firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Amin. Nah, tadi adik-adik udah siapin Alkitabnya kan? Sekarang kita mau baca Mazmur. Kita buka Alkitabnya dari kitab Mazmur pasal 67 ayat 2 sampai 5. Ya. Nah, ini ada berapa ayat Kak? Ada 4 ya. Kita bacanya bergantian. Ayat yang genap yaitu ayat 2 sama 4 yang baca adik-adik yang cowok sama Kak Jerry, nanti ya. Ayat yang ketiga sama 5 nanti sama Kak Kak Riza Riza yang cewek-ceweknya, oke? Oke, udah siap? Oke, kita baca Mazmur ya. 1, 2, 3. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajahnya. Supaya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Sekarang kita mau nyanyi lagi.
kita nyanyiin respon Mazmur lagunya Yesus Sayang Padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Nah, adik-adik, sekarang kita akan membaca firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita mau berdoa dulu ya. Ayo sekarang duduknya yang manis, tangannya dilipat, matanya ditutup karena kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa karena pada hari ini Engkau sudah bersatukan kami. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin membaca firman-Mu ya Bapa. Berkati kami agar kami fokus dan kami bisa mengerti firman-Mu dengan baik. Berkati juga Kak Riza dalam menyampaikan firman-Mu ya Bapa, agar semuanya bisa terjelaskan dengan baik. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan membaca firman Tuhan. Buka dulu Alkitabnya, siapin. Ayo semuanya siapin Alkitab, buka dari 1 Timotius 1 ayat 12 sampai ke 17. 1 Timotius 1 ayat 12 sampai ke 17. Nah, adik-adik, sekarang itu bukan kakak yang baca firman Tuhan ya, tapi ada adik Verlin dari Pos Pondok Damai. Dipersilahkan untuk adik Verlin dari Pos Pondok Damai untuk membaca firman Tuhan. 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 17. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus, Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihinya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku yang dikasihinya, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dan dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian dipercaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Terima kasih adik Verlin, Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Maka dari itu, adik-adik tolong duduk, fokus semuanya ngelihat ke layar, karena kakak juga akan memberikan gambar, contoh gambar nih, makanya semuanya harus fokus ke sini ya. Oke? Oke, kita mulai aja. Dari gambar yang pertama nih adik-adik. Adik-adik nanti tolong tebak, ini kira-kira anaknya ini lagi ngapain nih di gambar, oke? Gambar yang pertama. Hayo, kira-kira dia lagi ngapain ya nih? Kalau misalkan dilihat nih anak yang pakai baju ungu, dia kira-kira lagi ngapain ya? Iya adik-adik benar, dia lagi mengganggu temennya nih. Dia lagi membuli, kalau sekarang membuli itu namanya mengganggu. Oke, benar-benar. Sekarang gambar yang kedua. Siap-siap? Tada! Aduh, lagi ngapain nih anak yang cewek nih? Kok kayaknya dia marah-marah ya? Iya adik-adik, dia lagi marah-marah sama temennya. Aduh. Nah sekarang gambar yang ketiga, gambar yang terakhir. Ini, coba tebak lagi ngapain nih. Ini anak yang pakai baju hijau kira-kira lagi ngapain ya? Benar banget adik-adik, dia lagi mencuri barang dari mamahnya. Nah adik-adik sekarang kakak mau tanya, kira-kira perbuatan itu perbuatan yang baik atau yang buruk? Apa?
Benar sekali adik-adik, itu adalah perbuatan yang buruk. Karena dengan kita membuli teman kita marah-marah, kita mencuri, itu kita melakukan hal-hal yang berdosa adik-adik. Kita membuat orang-orang di sekitar kita menjadi risih, menjadi takut, menjadi tidak enak hati. Nah adik-adik sekarang kakak mau nanya, tapi ini jawabnya harus jujur ya, sejujur-jujurnya, karena kan anak Tuhan harus jujur, oke? Di sini adik-adik semua pernah enggak melakukan yang namanya hal dosa? Pernah enggak adik-adik melakukan hal-hal yang tidak disukai sama Tuhan? Ayo jujur, semuanya harus jujur ya. Apa? Pernah? Enggak? Yang bilang pernah itu berarti yang jujur ya, karena adik-adik semua manusia itu termasuk kakak, termasuk adik-adik, termasuk semua orang itu pernah melakukan hal yang salah, pernah melakukan namanya dosa. Sama seperti Rasul Paulus adik-adik. Tadi kan kita udah baca firman Tuhan ini. Nah di firman Tuhan yang tadi itu menceritakan saat Timotius itu waktu itu umurnya masih muda adik-adik. Dia masih muda tapi sudah melayani Tuhan. Nah dalam pelayanannya itu karena dia masih muda, Timotius itu suka dijauhin, suka ditolak sama orang-orang di sekitarnya dia. Nah maka dari itu Rasul Paulus menguatkan hati si Timotius ini dengan cara dia bercerita tentang bagaimana Tuhan memulihkan hidupnya di masa lalu dan bagaimana sekarang dia menjadi pewarta firman Tuhan. Nah, jadi ceritanya gini nih, kakak mau cerita, oke? Nih, kakak punya gambarnya. Ini namanya Rasul Paulus adik-adik. Rasul Paulus itu dulu namanya Saulus. Nah, Rasul Paulus ini adalah orang yang berdosa adik-adik. Kenapa sih kak kok dia berdosa? Karena dia itu dulu benci banget sama namanya orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus adik-adik. Dia tuh kayak kejar-kejar orang yang suka sama orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus dan dia mau menghabiskan orang-orang yang pengikut Tuhan Yesus. Makanya dia dibilang berdosa. Nah, pada suatu ketika Rasul Paulus ini berjalan ke kota Damsyik adik-adik. Nah, di perjalanan itu, di tengah perjalanan, Tuhan Yesus menampakkan dirinya ke depan Rasul Paulus. Rasul Paulus kaget dan akhirnya Tuhan Yesus membuat matanya Rasul Paulus itu buta adik-adik, benar buta. Akhirnya Rasul Paulus ini buta selama 3 hari lamanya. Akhirnya di perjalanannya dia menuju kota Damsyik, dia tuh dituntun karena kan dia tidak bisa melihat. Nah setelah itu tibalah Rasul Paulus ini di kota Damsyik. Nah saat dia sampai, Tuhan Yesus itu menemui salah satu pengikut Tuhan Yesus di kota Damsyik itu yang bernama Ananias adik-adik. Tuhan Yesus bukan datang secara langsung ya, tetapi melalui pikirannya si Ananias ini. Tuhan Yesus bilang, Ananias, tolong kamu pergi ke Rasul Paulus, kamu harus pergi ke dia dan kamu harus menopangkan tanganmu dan atas berkatku kamu bisa membuat matanya Rasul Paulus ini menjadi terbuka kembali. Akhirnya Ananias ini pergi menghampiri Rasul Paulus. Tapi sebenarnya dia bukan dengan keadaan dia senang-senang aja datang itu. Dia ngerasa juga was-was itu kayak ketakutan adik-adik. Kenapa ketakutan? Ya jelas karena Rasul Paulus ini terkenal dengan dia tuh jahat sama orang-orang yang pengikutnya Tuhan Yesus. Nah, makanya itu tapi dia tetap pergi menghampiri Rasul Paulus. Akhirnya setelah dia sampai, dia menemui Rasul Paulus, dia menompangkan tangannya dan akhirnya berkat Tuhan turun melalui Ananias itu dan membuat Rasul Paulus menjadi bisa melihat kembali adik-adik. Dan karena setelah dia bisa melihat kembali, Rasul Paulus ini bisa melihat kembali, akhirnya dia bertobat adik-adik dan bahkan dia menjadi pewarta firman Allah. Nah adik-adik, dari cerita Rasul Paulus ini kita bisa belajar banyak banget. Kita bisa belajar bahwa Tuhan Yesus kita itu mengasihi setiap orang. Meskipun kita berbuat dosa, meskipun Rasul Paulus sudah berbuat dosa, tapi Tuhan Yesus tetap mengasihi dia. Sama aja kayak Tuhan Yesus itu mengasihi kita adik-adik. Tuhan Yesus mengasihi kita. Kayak misalkan, dulu kita mungkin pernah melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kemauan Tuhan Yesus. Dulu kita pernah berbuat dosa. Mungkin nih contohnya, pernah ngelawan orang tua, pernah gangguin teman. Tapi adik-adik, kalau misalkan kita datang kepada Tuhan Yesus, kita dengan sungguh-sungguh berdoa, ingat sungguh-sungguh. Kita dengan sungguh-sungguh berdoa, minta ampun sama Tuhan dan minta Tuhan Yesus untuk memulihkan hidup kita agar kita menjadi anak yang lebih baik lagi. Tuhan Yesus pasti akan dengar adik-adik. Tuhan Yesus pasti akan memulihkan hidup kita.
Yang penting adalah sungguh-sungguh, benar-benar berdoanya tuh sungguh-sungguh sama Tuhan. Nah, tapi bukan berarti kalau misalkan kita udah dipulihkan nih sama Tuhan, kita bisa melakukan hal-hal yang semaunya kita aja. Kita bisa melakukan dosa lagi, kita bisa nakal lagi sama teman-teman kita. Nggak gitu ya adik-adik, nggak boleh. Karena kita udah apa tadi? Sungguh-sungguh, kita udah sungguh-sungguh berdoa dan minta ampun sama Tuhan. Jadi setelah kita minta ampun itu, kita harus melakukan hal-hal yang baik adik-adik. Kita harus selalu berserah sama Tuhan. Nah, jadi kalau misalkan nih, gimana sih Kak caranya supaya kita selalu melakukan hal-hal baik? Itu caranya dengan kita berserah kepada Tuhan. Maksudnya gini, jadi sebelum kita melakukan kegiatan kita sehari-hari, kita harus menyampur tangankan Tuhan dengan cara berdoa kepada Tuhan sebelum kita melakukan segala kegiatan kita adik-adik. Jadi misalkan nih contohnya, misalkan di sekolah kita mau ulangan, tapi kita takut nih, aduh gimana nih ulangan, apa nyontek apa enggak ya. Nah, adik-adik tuh harus menyertakan Tuhan, adik-adik harus berdoa kepada Tuhan, Tuhan Yesus tolong berkati aku agar aku bisa mengerjakan ulangan ini dengan baik dan dengan cara yang jujur. Jadi dengan begitu Tuhan Yesus pasti akan bimbing adik-adik, pasti ulangannya juga akan menjadi gampang, asalkan juga belajar ya adik-adik. Tapi percayalah kalau misalkan Tuhan pasti mendengarkan permohonan adik-adik. Nah, contoh yang kedua juga, kita tuh harus berserah sama Tuhan, kita harus menyampurkan Tuhan juga di dalam kebingungan kita. Misalnya nih, dalam sekolah kita juga, kita harus memilih salah satu dari dua ekskul. Misalkan kita pengennya tuh basket sama paduan suara, tapi kok kita bolehnya cuma pilih satu. Nah, dalam kebingungan kita itu, kita juga harus menyampur tangankan Tuhan, kita juga harus berdoa, minta tolong sama Tuhan. Tuhan kira-kira aku nih harus pilih yang mana? Kira-kira pilihan yang terbaik buat aku nih apa? Dan percayalah adik-adik kalau Tuhan itu nggak akan meninggalkan kita. Tuhan Yesus pasti akan membimbing kita untuk memilih sesuatu yang terbaik buat kita adik-adik. Jadi jangan pernah lupa untuk selalu berdoa di skala kita lagi senang, lagi ragu, lagi bingung, lagi sedih. Kita harus selalu berdoa dan membawa Tuhan ke dalam pergumulan kita. Nah, adik-adik, jadi ingat ya intinya itu bahwa kita harus selalu mengikut campurkan Tuhan ke dalam kehidupan kita, dimanapun kita berada, apapun yang kita akan lakukan harus berdoa dulu adik-adik, karena kita harus minta pertolongan dari Tuhan. Dan yang kedua, jangan lupa juga kalau misalkan emang kita pernah berbuat dosa, kita pernah berbuat salah, itu pasti banget, tapi kita jangan pernah menjauh dari Tuhan. Jangan jadi kita males banget berdoa karena aku sudah berdosa, aku malu sama Tuhan. Jangan begitu ya adik-adik, walaupun kita pernah berdosa, tapi Tuhan Yesus selalu mengasihi kita. Jadi jangan pernah takut untuk datang lagi sama Tuhan. Berdoa sungguh-sungguh agar kita diperbaharui hidupnya. Begitu adik-adik. Adik-adik, sekian firman Tuhan yang bisa kakak sampaikan. Semoga firman Tuhan ini bisa menjadi contoh untuk kehidupan adik-adik selanjutnya ya. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan merespon firman Tuhan. Kita akan menyanyikan dari KC 265, Yesus berpesan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Nah adik-adik, sekarang kita akan berdoa syafaat nih. Sekarang kita harus siapkan hati kita, sikapnya juga harus yang baik. Tapi hari ini kakak nggak berdoa syafaat sendiri, karena akan ada adik Kezia dan adik Nadine dari Posgas yang akan ikut berdoa, memimpin doa bersama kakak. Oke adik-adik, ayo sikapnya yang baik, tangannya dilipat, matanya ditutup, kita satu dalam doa. Yesus, berkati kedua orang tua kami, berikanlah mereka kesehatan, kekuatan, serta umur panjang. Dan berkati pekerjaan mereka agar berjalan dengan lancar, dan jauhkanlah mereka dari segala macam mara bahaya. Terima kasih Tuhan, dan dengarkanlah doa kami selanjutnya. Tuhan Yesus yang baik, berkatilah kami anak-anak-Mu Tuhan dalam masa pendidikan. Berkati kami dari mulai pendidikan dasar sampai yang paling tinggi ya Tuhan. Dan juga berkati guru-gurunya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengarkanlah doa kami selanjutnya.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa, kembali kami memuji nama-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, sekarang kami juga ingin berdoa bagi negara kami ya Tuhan. Berkati presiden kami dengan jajarannya, berkati agar segala urusan yang ada di negara ini bisa teratasi dengan baik. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa bagi negara ini yang sedang terkena wabah COVID-19 ya Bapa. Berkati ya Tuhan agar kami semua dapat terhindar dari virus itu ya Bapak. Berkati juga agar negara ini dapat pulih dan kami bisa beraktivitas secara normal lagi ya Bapak. Tuhan Yesus, juga kami ingin berdoa bagi gereja kami ya Bapak. Berkati dari KMJ, presbiter, majelis-majelis hingga semua orang yang bertugas di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati agar kami bisa menjadi berkat bagi seluruh umat-Mu ya Bapak, dan berkati agar gereja ini bisa terus maju ya Bapak. Tuhan Yesus, juga kami berdoa bagi PA ya Bapa, yang pada hari ini Engkau sudah tambahkan 1 umur tambahan ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih atas umur baru. Berkati agar PA ini bisa semakin menjadi berkat bagi adik-adik dan kami bisa terus melayani Engkau ya Bapa. Tuhan Yesus, juga kiranya Engkau memberkati tim Inforkom yang sudah membantu kami pada setiap rekaman-rekaman ya Bapa. Berkati mereka agar mereka juga selalu bisa terus semangat dalam melayani Engkau. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapak yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Adik-adik, tadi kita udah dengar khotbah dari Kak Giriza. Nah, sebelum kita lanjut lagi ngasih persembahan, kita mau denger nih, ada teman-teman kita, adik-adik dari Pasar Lama yang mau ngasih persembahan pujian. Yuk, kita dengerin sama-sama ya.
Terima kasih ya dari Pasar kasih, Lama atas adik-adik. pujiannya. Semoga Tuhan Yesus selalu memberkati. Amin. Keren banget ya Kak. Keren banget Bagus Kak, banget luar suaranya. biasa, luar Mantap. biasa. Oke, adik-adik sekarang kita mau bersyukur sama Tuhan karena Tuhan selalu ngasih berkat buat kita. Tuhan Yesus Bener selalu banget. berkati kita. Nah, kita mau ngumpulin persembahan. Nanti persembahannya adik-adik kumpulin barengan sama persembahan keluarga. Oke, kita nyanyi dari lagu Kidung Ceria, judulnya Aku Bawa dan Berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Sekali lagi, hey, aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Oke adik-adik, nah kali ini nih doa persembahannya gak seperti biasa karena untuk ibadah hari ini, doa persembahannya akan dibawakan oleh teman kita, Adik Yohanes dari Pos Taman Cilengsi. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, berkati persembahan ini supaya menjadi berkat bagi kerja kami dan berkat bagi pelayan kakak kami, supaya mereka yang sudah mengajari kami sampai saat ini. Tuhan Yesus, berkati juga untuk persembahan untuk menjadi berkat persembahan ini untuk semua orang yang ada gereja Yesus, dalam Yesus kami berdoa juga. Amin. Adik-adik, karena ibadah minggu kali ini masih nuansanya hari ulang tahun PA ya Kak. Jadi kita sama-sama mau nyanyi Mars Bakat PA Gereja yang Melayani. Adik-adik yang belum tahu nggak apa-apa, kita nyanyi bareng-bareng ya. Yuk Kak. Ayo Kak. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentang ladang Tuhan, kami kuncup bertumbuh riang. Oh betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau menawar benih menyirami. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Nah adik-adik gak kerasa banget kita udah di penghujung ibadah kita. Betul banget, nih. Kak Riza. Nah untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini kita akan menyanyikan dari KC 358 Tuhan Allah berserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu,
mata Engkau. Adik-adik, mari kita satu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa, karena pada hari ini kami sudah boleh beribadah bersama-sama walaupun di rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus berkati agar apapun yang kami dengar, firman-Mu yang kami dengar bisa menjadi pelita hidup kami ya Bapa, dan kami bisa menjalankan firman-Mu itu di kehidupan kami. Berkati kami agar kami bisa menjadi firman-Mu yang hidup. Tuhan Yesus juga memberkati agar kami bisa menjadi berkat bagi sekeliling kami ya Bapa. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Oke, selesai sudah ya Kak? Iya Kak Jerry. Oke, tapi sebelum kita mengakhiri ibadahnya nih Kak. Iya betul. Karena ini kan tadi kan balik lagi nih Kak. Ini apa, HUT kan ya? Hut, hari ulang tahun. Kan ulang tahun, biasa kalau ulang tahun ada nyanyi ulang tahun ya Kak. Bener, nggak Happy afdol birthday, kalau nggak afdol. enggak. Oke, Bener jadi banget, adek Jerry. sebelum kita, jangan di stop dulu videonya ya. Ya, kita mau nyanyi dulu happy birthday apa sama ulang tahun nih? Happy birthday aja Happy deh. birthday ya. Happy birthday PA berarti ya. Kak. Semuanya berdiri ya. Berdiri yuk. Happy birthday PA. Happy birthday PA. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday PA. Sekali lagi. Happy birthday PA. Happy birthday, happy birthday PA. Happy birthday, happy birthday, happy birthday PA. Terima kasih adik-adik. Terima kasih adik-adik. Sampai bertemu minggu depan. Sehat-sehat semua ya. Dadah. Tuhan berkati. Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, sahabat anak, yang senantiasa menyertai kita, khususnya di masa pandemi COVID-19 ini. Kondisi ini mengubah banyak kebiasaan kita. Hal-hal yang harusnya biasa dilakukan di luar rumah, kini harus dilakukan di dalam rumah. Seperti belajar, bekerja, juga beribadah. Mulai dari jemaat lanjut usia, dewasa, remaja hingga anak-anak diajak untuk mau berubah dan meningkatkan kebiasaan hidup sehat guna meminimalisir serta memutus rantai penularan COVID-19. Menghadapi tantangan ini, sebagian besar jemaat telah mengupayakan kegiatan rutin seperti ibadah hari Minggu, pelayanan anak, atau yang biasa dikenal dengan IMPA, dapat terlaksana secara daring. Sebagian jemaat telah berkreasi melakukan kegiatan non-rutin seperti kebersamaan di dalam Sabtu Ceria, lomba dalam rangka Paskah, lomba dalam rangka HUT Kemerdekaan RI juga dilakukan secara daring, serta mengunjungi adik-adik melalui video call. Hal ini terasa sangat menceriakan hati anak dan orang tua di tengah kejenuhan berada di rumah saja. Ini semua dapat terlaksana berkat para pelayan yang mau belajar hal baru dan mengupayakan yang terbaik, serta dukungan dari orang tua dan presbiter. Sebagian besar presbiter telah turut memotivasi, mendampingi, dan memantau kegiatan Pelkat PA. Bahkan sebagian telah turut terlibat langsung. Hal ini sangat berarti bagi para pelayan dan anak demi memastikan pelayanan kepada jemaat anak tetap diberikan secara bertanggung jawab. Di bulan September ini, Majelis Sinode Departemen PPSDI PPK telah menyiapkan pembinaan bagi anak dan pelayan dalam bentuk daring. Diharapkan kepedulian jemaat untuk membangun iman anak dapat mendorong terlaksananya kegiatan ini. Bagi jemaat yang masih mengalami kendala terkait keterampilan pelayan dalam menggunakan teknologi, serta keterbatasan sarana dan prasarana, sinergi antar berbagai unsur sangat diperlukan. Solusi juga dapat diperoleh melalui koordinasi dan kerjasama lintas jemaat di lingkup MUPOL. GPIB Taat dan Menjadi Berkat adalah tema yang diangkat pada HUT Pelkat PA yang ke-61
sesuai dengan tema tahunan GPIB 2020-2021, menguatkan tatanan bergereja agar mendatangkan berkat bagi masa depan umat dan masyarakat. Ibrani 11 ayat 8 sampai dengan yang ke-10. Walaupun kecil, berbagai keunikan sifat anak-anak dan ketaatan mereka dapat menjadi berkat yang luar biasa bagi keluarga, bahkan bagi dunia. Oleh karenanya, mari kita menyediakan ruang dan kesempatan untuk anak dapat menghayati panggilannya menjadi berkat di berbagai kegiatan seperti jam doa anak atau pertemuan doa anak, persembahan pujian di berbagai kegiatan pelkat, serta publikasi karya anak berupa puisi, gambar, dan sebagainya dapat memotivasi kaum lanjut usia, orang tua, jemaat yang sakit, dan semuanya. Tetap ceria adik-adik, tetap semangat kakak-kakak. Kiranya kesetiaan kita dalam beribadah dan melayani dapat memberikan penghiburan, bahkan dapat turut memulihkan dunia bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Selamat bersuka cita merayakan 61 tahun usia pelayanan Pelkat PA GPIB. Tuhan Yesus senantiasa memberkati.